Diam. Oke. Sekarang langsung diam dia daunnya. Nanda itu tadi ada dia apa itu tandanya maksudnya kenapa dia? Jadi sebetulnya yang tadi saya bilang sosok kecil ini bukan kita bisa bilang sosok anak kecil enggak, melainkan sosok yang badannya kecil. Dia suka mengganggu dan suka mencelakai juga. Mencelakai kita. Dan Ananda mencoba membuka gerbang komunikasi dengan sosok astral yang mendiami bangunan rumah kecil terbengkalai di wilayah pabrik. Jadi ini sosok tinggi gede banget. Badannya itu melebihi bangunan ini. Dia emang untuk hal-hal negatif. Digunakan untuk hal-hal negatif. Digunakan hal-hal negatif. Contohnya buat nyari. menyakitkan. Atas dasar permintaan manusia. Ya. Atas permintaan manusia. Dia ada namanya juga. Assalamualaikum. Ini pohonnya bergerak. Ini pohon sebelah kiri. Oh, Nanda ini makin. Ini nggak tahu kenapa pohon di belakang kita bergerak sendiri. Tadi ini juga masih sampai sekarang. Jadi dia biasa dipanggil Bahwi. Kenapa Nanda dia nggak suka kita? Tanya-tanya. Jadi sebetulnya adalah nama itu kan tidak boleh kita sebutkan Sembarangan. betul. Jadi dia kayak kepanggil gitu. Oke. Tapi dia ada hubungannya nggak Nanda dengan kejadian-kejadian yang pernah terjadi di pabrik ini? Kalau untuk sosok yang ada di sini tidak ada hubungannya sama sekali dengan yang mengganggu tempat ini ataupun yang mencelakai pun juga tidak ada. Sebetulnya ini hanya penunggu aja, penunggu bangunan ini dan kebetulan adalah penunggu asli bukitnya juga. Oke. Terus kita bisa cari di mana lagi Di sebelah sana. informasi tentang lebih jauh tentang tempat ini. Oke, kita akan ke sana. Oke. Oh ya, sana masih ada jalan lagi ya, Iya. Nanda ya? Sejalan. Oh ini cukup bahaya ya jembatannya karena emang udah nggak di. Oh, masalah Gunakan sama lagi. Mas. Sebuah jembatan kecil nan usang menjadi penghubung kami menuju ke sisi lain bangunan pabrik. Dan di depan kita ini ada bangunan lain lagi ya? Ya, ini bangunannya lumayan gede juga. Nah, di samping kita itu juga hutan. Udah situ aja, main situ aja. Allah, masuk itu banget. Seketika, Nanda kembali mendapatkan gangguan gaib dari sosok yang berada di dekat bangunan pabrik. Maaf ya. Dijelasin sedikit kamu kenapa? Jadi sosok yang kecil yang kita bisa bilang bantet itu, yang kecil, dia sebenarnya suka mengganggu. Yang tadi saya bilang mengganggu. Dia kayak ngajak, pengen mungkin bisa mencelakai kita juga. Makhluk yang ada di sini. Oh. Nah, goyang. Iya, itu tuh goyang. Astaga lihat tuh. Goyang. Jadi di situ pohon bambu banyak banget dan ada satu sisi, cuma sisi itu doang yang goyang sendiri Nanda. Iya. Itu ada yang Jadi sosok yang kecil-kecil itu adalah penunggunya asli sebelah situ. Nah, penunggu yang di sini menempati tempat itu. Diam. Oke, cukup. Diam. Oke. sekarang langsung diam dia daunnya. Nanda itu tadi ada dia apa itu tandanya maksudnya kenapa dia? Jadi sebetulnya yang tadi saya bilang
sosok kecil ini bukan kita bisa bilang sosok anak kecil enggak, melainkan sosok yang Badan badannya kecil. Dia suka mengganggu dan suka mencelakai juga. Mencelakai kita. Dia ya, dan dia dulu sempat juga mencelakai pegawai sini juga. Tak dapat dipungkiri bahwa sosok astral berukuran kerdil yang terus mengganggu penelusuran kami memang cukup meresahkan keberadaannya. Bahkan beberapa tragedi kecelakaan kerja yang terjadi kerap dikaitkan dengan sosok tersebut. Banyak anak-anak di sini. Ya, di sini main tempat mainnya gitu, anak-anak juga, anak-anak kecil. Namun, Dan Ananda seolah mengungkap sesuatu yang tak dapat dipungkiri sebagai pengaruh dari banyaknya sosok astral yang ada di tempat ini. Tapi bisa dikatakan bahwa memang dia sosok yang penunggu sini dan emang sosok yang ada di wilayah Kulon ini. wilayah Kulon. Ya, jadi ini kita ada di wilayah Kulon atau wilayah yang masih identik dengan hal-hal magic. Oke. Entah pengobatan ataupun untuk menyakiti. Jadi banyak orang juga yang ada di tempat ini untuk ngambil ilmu. Betul, gitu. wilayah. Wilayah. Bukan di tempat nih, melainkan wilayahnya. Ini wilayahnya untuk mereka mencari hal-hal Betul, seperti itu. Betul. Adanya dibangun pabrik ini memang pemilik pabriknya udah tahu tanah ini tanah Kulon makanya dibikin pabrik di sini kah? Kalau soal hal itu saya nggak melihat ya. Maksudnya nggak melihat bahwa dia mengetahui nggak sih ini kita udah Iya. masuk ke alam lain. Apakah ini Apa sengaja biasa aja? gitu? Biasanya kan kalau yang awam itu tempat dia aja, yang penting kita nggak mengganggu kan gitu. Tapi melainkan untuk di alam gaib itu sama kayak manusia. Di saat kita memasuki alam dia, kita ada unggah-ungguhnya. Alam dia masuk ke alam kita ada unggah-ungguhnya kayak gitu. Oh, jadi bisa dikatakan tanah ini cukup sakral dong Oh, ya, Nanda? Gokil. Ini di samping kita yang bangunan juga besar banget. Iya. Kita belum ngelihat dalamnya kayak apa, penelusuran seperti apa dan Masuk sini Mama. Nanda ini dari dalam Iya, dalam sini. Di dalam bangunan ini. Masuk sini. seperti apa dan Masuk sini. seperti apa dan Masuk sini. Apa kita mau langsung coba masuk? Oke. Ini kok kita baru di luarnya aja tapi Iya, hawanya udah beda. Gangguan demi gangguan telah kami rasakan di setengah penelusuran kami. Bahkan sebelum memasuki area bangunan yang berada di sisi lain pabrik pun sudah terdengar suara keras layaknya sesuatu yang terbanting. Lantas, apakah gangguan tersebut seolah menjadi pertanda bahaya bagi kami yang akan menguak lebih banyak bekas pabrik batu bata yang dikaitkan dengan sebuah kerajaan gaib? Seakan memperkuat penuturan yang Nanda telah sampaikan tentang lokasi pabrik yang diketahui dibangun di tengah-tengah kerajaan gaib, keangkeran lokasi semakin diperkuat dengan pengakuan yang disampaikan Bapak Asduni, pihak keamanan pabrik yang kerap kali merasakan gangguan-gangguan. Itu sering dia melihat kalau saya sedang tugas, nah tahu di depan gitu. Pasti samperin tuh dia hilang gitu. Banyaknya spekulasi yang muncul sebagai alasan tutup pabrik membuat pihak terkait memberi alasan yang dirasa lebih logis untuk menutupi mitos-mitos gangguan dari makhluk astral tersebut. Tutup ya mungkin istilahnya batu bara naik. Operasional Ya operasional jadi tinggi. Kengerian dari pabrik ini sendiri diperkuat dengan tragedi mengenaskan yang terjadi di masa lalu, di mana adanya seorang karyawan yang terjatuh hingga terjepit mesin pabrik. Korban ada 2. Kena robot yang penjepit bata. Kini penelusuran pun berlanjut ke sisi lain area pabrik, yang mana terdapat sebuah bangunan yang cukup lebar, di mana gangguan sudah kami rasakan sebelum kaki kami melangkah masuk ke dalam bangunan tersebut. Lantas, apakah sosok kerdil saja yang kerap mengganggu para pekerja? Ataukah ada sosok lain yang memiliki energi lebih kuat yang seolah menguasai kerajaan gaib tersebut? nah ini emang udah terbengkalai, bisa kita lihat dari bangunan dan tanaman-tanaman yang udah
Nanda, apa yang kamu rasain sih? Benar saja. Belum lama menginjakan kaki, Nanda sudah merasakan adanya sosok astral yang menarik perhatian di tempat ini. Assalamualaikum. Jadi